adopsi Code Blue Ya. yang dibawa dari rumah sakit ke kampus itu baru Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Sistem Code Blue ini terjadi atau misalnya ada kejadian korban atau pasien henti nafas, henti jantung di rumah sakit. Kita adopsi sistemnya, kita bawa ke kampus, ceritanya seperti itu. Jadi kenapa sih harus di kampus? Bayangkan ya, kampus itu punya mahasiswa lebih dari 5.000. Makanya program Code Blue ini kita ngajak Civitas Akademika untuk terlibat di dalam sistem ini. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muda Dunia, selamat datang lagi di podcast UMY Talk Season 3, Inspirasi Muda Mendunia. Nah, Sobat, kali ini aku Andre hadir lagi untuk menemani Sobat Muda Dunia dalam mencari dan juga mendapat informasi yang terbaru. Begitu Sobat. Nah, untuk Sobat Muda Dunia, di episode kali ini cukup lumayan serius ya pembahasannya. Tetapi Sobat, pernah nggak sih Sobat dihadapi dengan situasi atau kondisi ketika Sobat menemui atau bahkan melihat seseorang, teman, sahabat, atau bahkan keluarga yang tiba-tiba pingsan atau tiba-tiba kambuh penyakitnya? Nah, itu biasanya yang paling pertama kita lakukan adalah panik biasanya. Nah, Sobat, sebenarnya kita sebagai mahasiswa dan juga Civitas Akademika Universitas Muhammadiyah Yogyakarta itu memiliki program dan juga memiliki teknologi di mana kita memiliki program yaitu Kampus Sehat Senyaman Taman. Nah, di program Kampus Sehat Senyaman Taman ini kita memiliki teknologi bernama Code Blue Kampus UMY. Nah, tentang apa sih sebenarnya Code Blue Kampus UMY ini? Nah, akan selengkapnya kita kupas dan kita bahas di episode kali ini. Tentunya Sobat Muda Dunia juga harus terus menyaksikan podcast ini sampai habis. Dan tidak lupa untuk diklik tombol like dan juga subscribe-nya. Nah, Sobat, selama pembahasan ini jika ada hal yang ingin Sobat tanyakan atau Sobat bingung kan boleh banget langsung aja nanti ketik di kolom komentar terkait video podcast kali ini. Nah, Sobat, untuk membahas Code Blue Kampus UMY, aku sudah membawa ke sini yaitu salah satu dokter konsultan dari Code Blue Kampus UMY. Nah, di sini sudah ada Dr. Nova Mariani. Halo, dokter. Nah, jadi di sini sudah ada Dr. Nova yang merupakan salah satu konsultan dokter dari Code Blue Kampus UMY. Halo, dokter. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah ya, dokter ya. Sepertinya dokter abis dari rumah sakit ya, masih pakai scrub atau OTW ke rumah sakit. Kesini dulu, mampir dulu ya, dok ya, dok. Ya. Nah, dokter, sebelum itu dokter boleh kenalan dulu ke Sobat Muda Dunia. Oke. Halo Sobat Muda Dunia, Mas Andre. Halo, dokter. Saya Dr. Nova, saya salah satu dosen di Fakultas Kedokteran, Prodi Kedokteran FKIK UMY. Oke. Ya, saya juga salah satu konsultan Code Blue Kampus dengan teman saya, Dr. Saiful sebagai foundernya Code Blue Kampus. Ya. Nah, jadi Dr. Mariani ini salah satu konsultan dokter bersama Dr. Saiful ya, dok ya. Betul. Nah, jadi dok, kan memang banyak sekali kegawat daruratan yang biasanya kita temui, dok. Nah, terkadang kita bingung, dok. Apa sih yang harus kita lakukan ketika kita dihadapkan dengan kondisi seperti itu? Nah, dok, sebelum itu banyak juga biasanya sobat yang memang belum tahu nih, ternyata kita sudah memiliki fasilitas tersebut, dokter, yang namanya adalah Code Blue Kampus UMY, dan tentunya dengan hashtag kita Kampus Sehat Senyaman Taman. Nah, dokter, boleh dijelasin dulu nggak sih Code Blue itu apa supaya sobat ini mengerti dulu, dokter? Betul. Gitu. Jadi sebenarnya Code Blue itu suatu yang namanya emergency knock gitu. Okay. Ya, jadi kalau di kampus itu belum pernah. Ya. Jadi kalau di rumah sakit harus punya. Harus. Ya. Nah, sistem Code Blue ini terjadi atau misalnya ada kejadian korban atau pasien henti nafas, henti jantung di rumah sakit. Kita adopsi sistemnya, kita bawa ke kampus, ceritanya seperti itu.
Jadi kenapa sih harus di kampus? Bayangkan ya, kampus itu punya mahasiswa lebih dari 5.000. Lebih. Itu baru kan? mahasiswa. Baru dokter. Mahasiswa. Terus staf, tendik, dosen, CS, satpam ya, dosen itu hampir 1.500 ya di UMY. Nah, karena kita ngelihat suatu organisasi yang besar sekali. Kemudian tidak ada yang aware gitu ya. Betul. Tentang adanya teman-teman misalnya ada kegawatan medis, ada terjadi henti nafas, henti jantung, kan nggak mungkin ya kita panggil dokter atau kita panggil perawat yang jauh ya di rumah sakit atau di klinik, walaupun kita punya klinik bintang ya di Plaza Bintang, tapi masa kita harus sebanyak itu 5.000 ditangani oleh cuma satu dokter dan satu perawat gitu ya, pingsan ya kan. Betul. Nah, makanya program Code Blue ini kita ngajak Civitas Akademika untuk terlibat di dalam sistem ini. Gitu. Nah, begitu Sobat Muda Dunia, dokter sudah menjelaskan nih ya, apa sih sebenarnya Code Blue itu tadi. Jadi dari sekian banyaknya sumber daya manusia yang ada di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, penting adanya untuk fasilitas Code Blue kampus itu tadi ya dokter. Betul. Ya. Karena kita tidak tahu apa yang memang terjadi atau memang penyakit apa yang kita hadapi atau tiba-tiba kambuh gitu ya. Nah, salah satu yang bisa kita lakukan itu tadi melalui Code Blue itu ya dok ya. Nah, sebelum itu dokter, sebelum kita jauh, gimana dokter? Saya luruskan dulu. Oke. Jadi kalau Code Blue Campus itu bagian dari programnya Kampus Sehat Senyaman Tamannya UMY. Jadi nanti dia ada macam-macam tuh, ada kegawatan medis, ada kejadian henti nafas, henti jantung, kemudian ada gangguan mentally gitu ya, ada yang harus ditangani. Nah, untuk yang Code Blue Campus di tempat kita lebih concern di henti nafas, henti jantung. Walaupun kegawatan medis juga kita tangani gitu loh. Nah, untuk henti nafas, henti jantung kita nyebutnya kita ada namanya bantuan hidup dasar. Nah, itu yang mau saya perkenalkan di sini. Iya. Gitu. Tapi tunggu dulu sobat, sebelum sampai ke situ ya dokter ya. Nah, seberapa penting sih dok kita ini sebagai instansi pendidikan ya dokter ya memiliki yang namanya Code Blue itu tadi? Ya. Bayangin ya, kita institusi pendidikan. Betul. Ngajarin ya kan, mahasiswa harus bisa ini itu. Tapi kok nggak kita aplikasi gitu loh, ya kan? Kita ngajarin sistem nih ke mahasiswa. Kamu nanti harus bisa loh bantuan hidup dasar. Oh, kamu nanti harus bikin sistem yang bagus loh di masyarakat. Loh, kok kampusnya enggak? Ya kan? Jadi betul. Kita harus berikan contoh juga ke teman-teman mahasiswa. Ini loh, kita kampusnya aja aplikatif loh, ya kan? Nggak cuma ngajarin aja. Ya kan? Betul. Begitu. Kayak pengaplikasiannya ya dokter ya. Nah, itu Sobat Muda Dunia, jadi Code Blue itu adalah salah satu kode yang harus diaktifkan ya dokter ya. Kode emergency harus knock gitu. Jadi harus kayak kita ketok pintu gitu loh ya. Karena memang kalau misalnya kita menghubungi rumah sakit mungkin kita terlalu jauh dan harus cepat aksi ya dok ya. Betul. Gitu. Nah dokter, kabarnya nih ya kita salah satu kampus ya dok ya, kampus pertama yang memiliki program Code Blue itu tadi. Itu gimana sih dok ceritanya? Sepengetahuannya saya, adopsi Code Blue yang dibawa dari rumah sakit ke kampus itu baru Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dokter. Sepengetahuan saya. Jadi nanti kalau monggo, kan teman-teman mahasiswa ini kan cepet banget nih, netizen cepet banget nih penyebarannya nih, cari tahu. Mungkin kalau kita salah, yang sewu ya. Tapi pengetahuan saya, Code Blue yang diadopsi dari rumah sakit ke kampus itu baru pertama kali di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Jadi memang kita salah satu, bahkan pertama ya dokter ya, yang di memang Indonesia. di Indonesia mengadopsi Code Blue itu tadi. Karena memang begitu penting fasilitas yang harus kita miliki di dalam instansi pendidikan yang di dalamnya itu banyak sekali sumber daya manusia yang harus diperhatikan, dan juga kita tidak boleh lupa dokter untuk peduli ke sesama. Gitu kan ya. Apalagi kesehatan nomor 1 gitu ya, Sobat Muda Dunia, dengan teman kita, keluarga dan juga sahabat di lingkungan kita, itu kita harus peduli akan kesehatan masing-masing gitu. Nah, tapi dokter gimana sih konsep ini berkontribusi dalam keselamatan mahasiswa? Jadi gini, misalnya ya ada
salah satu misalnya Civitas Akademika yang tidak sadarkan diri, henti nafas, henti jantung. Padahal otak kita itu butuh yang namanya oksigen itu 3 menit. Lebih dari itu dia akan rusak. Apalagi dengan tidak bisa regenerasi ya sel otak itu. Nah, gimana caranya oksigen itu bisa naik ke otak atau masuk ke otak? Ya kan kita harus punya darah yang muter. Yang muter pakai apa? Jantung, ya kan? Nah, kalau terjadi pompa atau jantungnya berhenti, gimana caranya supaya bisa bergerak lagi? Kita tekan, kita pijat. Nah, kalau ini sudah dilakukan dalam waktu yang cepat oleh teman-teman yang ada di UMY, di Civitas Akademika UMY, saya harapkan hasil luarannya korban tersebut yang sudah dibawa ke rumah sakit lebih baik. Lebih baik. Dia hidup, betul, tapi otaknya rusak. Ya kan? Ya. Nah, jadi dengan sistem ini berlaku di UMY, saya ingin mahasiswa juga terlibat, juga menerima manfaatnya, tidak hanya mahasiswa aja loh ya. Semua teknik, staf, pengajar, dosen, CS, satpam, seluruh yang ada di Universitas Muhammadiyah merasakan manfaatnya. Betul. Begitu. Karena memang ketika kita dihadapkan dengan kondisi seperti itu ya dok ya, kita tidak bisa langsung, maksudnya kita nggak bisa kelamaan mikir ya dok ya. Iya, nggak boleh mikir. Cepat. Iya, betul. Nah, terus dokter dengan adanya fasilitas Code Blue ini, program Code Blue Kampus Sehat Senyaman Taman ini, itu yang terlibat atau mungkin yang nanti akan menjadi, mungkin sebutannya relawan ya dokter ya? Atau sebutannya kader atau relawan ya? Saya nyebutnya kader sih. Kader. Iya, kader. Okay. Karena memang itu dari awam. Awam itu maksudnya beliau-beliau ini tidak terlibat sama sekali, bukan dokter, bukan perawat, bukan medis ya maksudnya. Yeah. Betul-betul dari nol kita ajarin cara pijat jantung yang betul, cara megang supaya nafasnya baik gitu ya. Cara memposisikan korban yang henti nafas, henti jantung bagaimana gitu. Jadi betul-betul dari nol. Dari nol. Nah, betul. Berarti para kader ini memang disiapkan ya dok ya? Iya, sudah kita lakukan pelatihan. Oh, ada pelatihan juga tentunya dokter? Sudah. Berarti pelatihan khusus yang diberikan itu kepada memang individu atau kader itu yang dipilih ya dok ya? Iya, berarti memang dari pimpinan yang memberikan nama-nama yang akan menjadi kader, yang akan nanti bertugas. Kita pakai shift loh. Pakai shift? Iya, sehari 2 kali shiftnya. Sampai jam jam 7, mulai kita kuliah jam 7 ya biasanya ya. Jadi sesuai jam perkuliahan jam 7 sampai jam 5 sore. Jam 7 sampai jam 5 sore. Nah, itu ada titik-titiknya nggak sih dok? Nah, kalau untuk titik itu ada yang namanya automated external defibrillator, atau kita nyebutnya itu loh alat yang kejut-kejut. Nah, itu letaknya di 3 titik ya, di utara, selatan, dan di tengah. Kalau di tengah di AR Farudin A, kalau di selatan tuh di Hadi Kusumo, terus yang di utara itu di Walidah. Siti Walidah. Gedung Siti Walidah. Berarti memang ada 3 titik yang tersebar yang untuk 3 alat itu. 3 alat itu tadi ya dok. Yes. Jadi cepat langsung ambil ya. Oke, nah Sobat Muda Dunia sekarang sudah tahu kan apa sih Code Blue itu dan juga gimana pengaplikasiannya, dan juga sobat juga nggak boleh khawatir, jangan khawatir lagi karena sudah ada kader-kader yang dipilih untuk menangani ketika Code Blue Campus itu dibutuhkan. Iya. Begitu dokter. Nah, berarti para kader ini memang melakukan pelatihan khusus ya dok? Betul, kita latih betul dengan kita langsung. Apa aja sih ya dok yang memang pelatihan yang dilakukan? Baik, jadi yang pertama itu ada yang namanya pijat jantung paru, atau kita melakukan tindakan bantuan hidup dasar di mana kita membuat jantung harus bisa bergerak lagi. Terus yang kedua jalan nafas. Jadi kadang-kadang dia memang jantungnya tidak berhenti, tapi dia ada gangguan nafas. Mungkin sedikit-sedikit, kan harusnya nafas itu kan mungkin harus lebih dari 15 kali kan, kalau kita frekuensi nafas. Dia kurang dari itu 5 kali, mungkin ada gangguan nafas, atau ada yang namanya obstruksi, atau ada benda asing di dalam nafas, itu kita ajarkan ke teman-teman kader. Terus yang ketiga misalnya ada cedera. Ya, balut bidai, kemudian penanganan awal lah untuk Civitas Akademika. Penanganan awal yang memang harus cepat ya dok. Betul, supaya tidak terjadi luaran yang jelek ketika sampai di rumah sakit.
Gitu. Meminimalisir ya dok ya, ya ketika meminimaliskan morbidity ya. Dibawa ke rumah sakit itu ya dok ya, sebelum luarannya. dibawa. Kita kan targetnya luarannya dari rumah sakit, karena kita sudah menangannya dari awal. Terima kasih banget nih dokternya nih, luar biasa banget nih di Civitas Akademika UMY udah bisa nih. Gitu Sobat Muda Dunia. Nah sekarang Sobat sudah memang seharusnya kita itu sadar akan kesehatan di lingkungan kita. Tetapi dengan adanya fasilitas Code Blue ini ya dokter ya, kita menjadi tenang tentunya dokter. Apalagi kita sedang belajar, dosen-dosen sedang mengajar, dokter sedang bertugas gitu ya. Kita sudah tenang ketika berada di lingkungan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dokter ya kan. Betul. Tapi dokter, kemana sih kalau misalnya kita harus menghubungi ketika dihadapkan dengan situasi seperti itu? Adakah extension atau hotline yang memang kita harus hubungi dengan cepat dokter? Ada. Nanti diedit di sini ya. Tentu ada saja. Ya extensionnya di sini ya. Jadi teman-teman bisa tahu mana yang ditekan. Kemudian ada nomor teleponnya juga. Ya 0811 sekian itu ya, sama extension 338 ya kalau nggak salah. Extensionnya iya dok. Nanti diedit ya. Nanti diedit ya di sini. Tentu saja. Extensionnya 338. Nanti sobat bisa menyaksikan ada extension 338. Terus juga ada hotline-nya dokter ya. Betul. Hotline-nya itu ada di 0811 2920 111. Nanti di bawah ini ada, sobat juga bisa langsung catat ya dok ya. Betul, itu sesuai jam kuliah ya. Betul. Jam 7 sampai jam 5 sore. Jam 7 sampai jam 5 sore. Jika Sobat Muda Dunia dihadapkan dengan situasi dan kondisi kegawat daruratan, harus langsung di save extension dan juga hotline-nya itu tadi dokter. Sip. Good. Kebetulan ya dok ya, ketika memang kita biasanya dihadapkan dengan kegawat daruratan seperti itu, yang nomor satu kita lakukan biasanya itu panik dulu dok. Betul, panik karena nggak tahu kan. Harus ngapain nih gitu, harus ngapain gitu. Tetapi sekarang agaknya kita sudah harus calm down, tenang saja ya dokter ya, karena kita di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sudah punya program itu. Iya, sudah ada alurnya. Code Blue Kampus UMY dengan hashtag Kampus Sehat Senyaman Taman. Itu tadi dokter. Nah dokter, dengan adanya program kita ini dok, Code Blue Kampus UMY ini, apa sih harapan ke depannya dok? Ya, jadi gini, walaupun kita sebagai kampus pertama yang mengadopsi Code Blue ya, ini untuk luaran nih, untuk yang keluar ya, kita juga harusnya bangga supaya bisa menginisiasi kampus-kampus lain dong, ya kan? Kampus-kampus lain supaya nantinya Code Blue ini akan berkembang juga di kampus lain gitu loh. Nggak kayak kita. Jadi bangganya kita tuh jangan hanya yang karena sebagai yang pertama. Enggak, tapi membuat orang lain berinisiasi membuat hal yang sama, sistem yang sama. Gitu. UMY menjadi contoh. Betul. Kampus-kampus lain yang mulai mengadopsi Code Blue itu, karena memang kalau di rumah sakit harus ada ya dok ya. Sedangkan di kampus ya dok ya. Iya. Jadi evaluasi terus. Jadi misalnya nanti ada kampus lain yang mau berkolaborasi ya dengan kita, ternyata ini ada celah-celah yang nggak bagus nih di UMY, ternyata Code Blue-nya sistemnya masih kurang baik misalnya. Kita menerima saran gitu loh. Menerima. Iya. Karena yang namanya sistem itu harus dievaluasi, tiap kali harus dievaluasi. Jadi jangan menganggap sistem ini perfect atau sempurna gitu loh. Sistem yang memang sudah dijalankan ya dok ya. Iya, kita harus evaluasi. Betul Mas Andre. Apa yang harus diperbaiki dari evaluasi sudah ada. Betul, iya. Begitu. Iya, jadi jangan terlalu euforia ya bangga nih kita punya nih pertama, tapi tidak kita evaluasi, nggak boleh. Refreshing juga penting. Pelatihan itu harus refreshing ya. Iya, para kader kita ya dok ya. Harus refreshing. Nah dok, dari kader-kader Code Blue kita yang sudah kita miliki dok, apakah nanti mereka akan ada pelatihan khusus lagi atau memang? Kalau pelatihan khusus enggak. Refreshing iya. Refreshing ya. Iya. Karena itu nggak cuma untuk kader aja ya. Maksud saya misalnya ada teman-teman yang memang aku juga pengen dong, mahasiswa juga pengen loh. Ternyata bisa bantuan hidup dasar. Monggo silakan disampaikan mungkin ke prodi-prodinya ya. Mungkin dari prodi bisa menyampaikan ke pimpinan. Mungkin ada suatu khusus mahasiswa yang mungkin bisa mampu meneruskan kader selain dari tendik dan staff.
Oke. Ya. Nah, untuk bagi Sobat Muda Dunia mungkin nanti coba ditanyakan ya dok ya ke para program studi dan fakultasnya kalau memang tertarik juga gitu. Nah Sobat, dari pembahasan kita mengenai Code Blue Campus UMY ini, masih ada nggak sih kira-kira hal yang membingungkan untuk Sobat Muda Dunia? Kalau memang ada, Sobat Muda Dunia boleh banget langsung komen aja di kolom komentar di bawah. Langsung diketik pertanyaannya, nanti aku dan juga Dr. Nova tentunya akan membantu menjawab ya dok ya. Siap. Kalau memang masih ada yang dibingungkan. Tapi dok, selama kita membahas Code Blue ini memang sudah cukup jelas ya dok ya. Insya Allah. Bahwa fasilitas Code Blue Campus UMY ini harus terus dijalankan dan juga harus kita kenalkan dok gitu. Betul. Loh. Jangan sekedar ada aja tapi bahwa kita sebagai mahasiswa itu nggak tahu gitu dok. Nah dengan adanya podcast ini Sobat, aku bersama Dr. Nova ngasih informasi nih ke Sobat Muda Dunia mengenai fasilitas dan juga program Code Blue Campus UMY gitu dok. Sudah banyak sekali pembahasannya dok ya, mulai dari kadernya, terus juga extensionnya, apa itu. Sobat juga udah mulai tahu nih ya dok ya berarti. Terus juga udah mulai save nomor dan juga extensionnya. Tapi dari itu semua dokter ya, dokter ada nggak sih saran atau pesan nih ke Sobat Muda Dunia dengan kita memiliki program Code Blue Campus? Ya. Hai Sobat Muda Mendunia ya. Hai Sobat Muda Mendunia. Saya harap aware ya sama sekitarnya, sekelilingnya. Punya inspirasi, punya ide menarik, ajukan. Nanti kita evaluasi lagi. Oh ternyata sistemnya ada lebih baik dengan teman-teman muda mendunia. Begitu. Gitu. Oke, Dr. Nova Mariani juga sudah menjelaskan ya Sobat, banyak sekali hal-hal yang kita bahas. Nah, tentunya dari awal aku juga sudah bilang kalau aku nih akan menemani Sobat Muda Dunia dengan pembahasan yang sangat penting. Jadi Sobat yang sedang bersantai tidak hanya santai tapi juga mendapat informasi yang sangat-sangat bermanfaat dokter. Betul. Terima kasih Dokter Nova sudah hadir di podcast UMY Talks ini, sudah membahas dan juga berbagi ke aku dan ke Sobat semua ya dokter ya mengenai program Code Blue Campus UMY, Kampus Sehat Senyaman Taman. Gitu dokter. Baik. Terakhir kita agaknya perlu tagline dulu dokter. Baik, siap. Nah, Sobat yang di rumah dan dimanapun Sobat Muda Dunia berada juga ikutan tagline ya. Nanti aku bilang UMY Talk Season 3, Inspirasi Muda Mendunia. Gitu dokter. Siap. Nanti Sobat ikutan ya. Oke, kalau begitu aku Andre pamit undur diri dan juga dokter Nova pamit. Terima kasih Sobat Muda Dunia sudah menyaksikan video podcast ini. UMY Talk Season 3, Inspirasi Muda Mendunia. Bye Sobat.